bagian dari apresiasi ya untuk tokoh-tokoh nasional maupun internasional yang memberikan inspirasi. Muslim di Amerika itu kan minoritas. Betul. Berdasarkan data yang saya dapatkan di tahun 2026 pun itu hanya 4,4 juta. Sampai hari ini itu mu'alaf di Amerika sudah mulai tumbuh banyak gitu ya. Termasuk negara-negara lain ya, Eropa dan seterusnya. Muhammadiyah dan konsep Islam berkemajuan. Apakah nilai-nilai seperti moderasi, keterbukaan, pendidikan, dan dialog lintas agama itu juga relevan dalam perkembangan Islam di Amerika? Ya, memang saat itu Islam lagi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Amerika. Ya, seiring dengan perkembangannya waktu, disitulah salah satu peran dari Ustadz Muhammad Syamsi Ali. Ya. Dan menariknya, hal tersebut tercermin dari sosok Imam Syamsi Ali. Sepak terjang Pak Syamsi Ali dan sahabat-sahabat dai di sana gitu ya. Itu selalu mengadakan dialog itu ya, dialog interfaith dialog ya. Dialog antar agama yang dihadiri oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Muda Mendunia. Ketemu lagi sama Farah hari ini di podcast UMY Talk Season 5 Inspirasi Muda Mendunia. Hai Sob, apa kabar? Semoga Sobat dalam keadaan yang sehat ya. BTW Sob, kalau kita bicara tentang perkembangan Islam di dunia, mungkin banyak orang langsung membayangkan negara-negara Timur Tengah atau negara dengan mayoritas Muslim. Tapi menariknya, Islam ternyata juga terus berkembang di negara barat seperti Amerika, bahkan dengan wajah yang semakin terbuka, inklusif, dan adaptif dengan perkembangan zaman. Di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural, komunitas Muslim di Amerika tidak hanya berkembang dari sisi jumlah saja Sob, tetapi juga dari pendidikan, dialog lintas agama, hingga keterlibatan sosial di masyarakat. Nah, untuk membahas isu ini lebih dalam lagi, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Halim Purnomo MPDI. Halo Prof, Assalamualaikum. Sehat Mbak Farah? Alhamdulillah, Prof Halim sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, mulai disapa dulu Prof, mungkin Sobat Muda Mendunianya. Oke, Assalamualaikum teman-teman sahabat muda mendunia. Ya. Sobat Muda Mendunia, Prof. Sobat muda mendunia. Yang global, gitu ya. Oke, baik Sobat Muda Mendunia. Ini disclaimer dulu ya, Prof. Betul. Jadi UMY ini akan mengadakan UMY Awards yang akan diadakan di hari Sabtu besok, Prof. Ya, benar? betul. Tanggal 23 Mei. Oke, di tanggal 23 Mei yang akan memberikan penghargaan kepada Imam Syamsi Ali. Mungkin Sobat Muda Mendunia udah nggak asing ya dengar nama beliau, karena memang beliau adalah seorang cendekiawan dan tokoh dakwah Islam terkemuka asal Indonesia yang berkiprah di Amerika Serikat. Betul, Prof? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu, ini kan UMY Awards memang tidak diadakan setiap tahun. Ya, betul. Bisa dikatakan ini menjadi sebuah ajang yang spesial gitu, Prof. Betul. Kalau boleh tahu bagaimana sih Prof perjalanannya hingga menentukan Imam Syamsi Ali menjadi salah satu pemenang anugerah dari UMY Awards ini? Iya. Terima kasih Mbak Farah dan teman-teman Sobat Muda Mendunia. Ya, betul ya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Farah ya, bahwa UMY itu merupakan satu lembaga di bidang perguruan tinggi yang dimana mengelola dan mencetak ilmuwan, sehingga kita sangat diperlukan untuk mengapresiasi tenaga profesional yang menginspirasi negeri dan dunia, saya kira gitu ya. Maka ada salah satu panduan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2025 ya, tentang pedoman mengapresiasi tokoh nasional maupun internasional. Nah, terakhir UMY itu mengadakan dan melaksanakan UMY Award itu di tahun 2015. Ya, 2015. Nah, sekarang baru mulai lagi nih Mbak Farah ini ya. Jadi
memang ini satu dari pesan ya, dari pesan salah satu pesan dari pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang bergelut salah satunya di bidang pendidikan dan pendidikan tinggi, sehingga dianggap perlu untuk mengakomodir dan bentuk bagian dari apresiasi ya untuk tokoh-tokoh nasional maupun internasional yang memberikan inspirasi, sehingga tagline ini dimotori oleh Senat Universitas ini Mbak Farah. Ya, dan saya saat ini dipercaya di Senat Universitas sebagai sekretaris. Ketuanya adalah Prof. Ulung Pribadi MSI yang tahun ini diamanahi untuk menjadi motor penggerak pelaksanaan UMY. Dan ini perjalanannya panjang ini Mbak. Iya. Dari mulai hulu sampai hilirnya itu ya. Kita melibatkan seluruh sivitas akademika. Ada beberapa kategori ya yang menjadi penilaian untuk UMY Award itu. Salah satunya yang pasti adalah teknologi ya, bidang teknologi, ada seni gitu ya, ada politik, ada sosial dan sosial keagamaan. Nah, dari ke semua kategori ini nama-namanya sudah Mbak, sudah ada itu. Sudah hasil plotting dari usulan seluruh sivitas akademika se-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Segitu gambaran kecilnya begitu Mbak ya. Kalau boleh tahu untuk menentukan akhirnya, Imam Samsi Ali nih akan menerima itu bagaimana Prof? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu atau seperti apa? Ya, pada prinsipnya semua yang masuk kategori itu kita sampaikan ke anggota Senat. Jadi final decision-nya itu adalah di rapat Senat. Ya. Rapat Senat yang terdiri dari perwakilan fakultas, guru besar dan seterusnya. Nah, dari masing-masing kategori itu kita sodorkan nama-nama itu. Ya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya gitu ya. Setelah masuk ke rapat Senat muncullah satu nama yang dianggap semuanya itu memiliki kontribusi, akan tetapi nilai kontribusinya dari sisi persentasenya dia gitu ya, menurut penilaian itu beliau memiliki peran yang sangat luar biasa baik di kancah nasional maupun internasional. Beliau masuk di bidang sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Ya, sosial keagamaan sebagai salah satu skema ya gitu ya. Skema penilaian di UMY Award tahun 2026 ini gitu. Baik Sobat Muda Mendunia, jadi memang Imam Samsi Ali dipilih juga karena memiliki berbagai kontribusi. Betul. Baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang sosial keagamaan. Nah, ini kan tadi saya sebutkan ya Prof bahwa memang Imam Samsi Ali ini merupakan cendekiawan ataupun tokoh dakwah Islam yang berkiprah di Amerika Serikat. Betul. Saya dengar ini ya Prof Halim tuh juga sempat menjalani kehidupan di Amerika. Betul Prof, di tahun berapa Prof kalau boleh saya tahu? Oktober tahun 2023. Oktober tahun 2023. Oke. Nah, itu gimana sih Prof sebenarnya kehidupan ataupun perkembangan Islam di Amerika pada saat Prof Halim ada di sana? Ya, tokoh besar memang yang pernah saya kenal tokoh Muslim Amerika yang kebetulan ya beliau itu adalah saudara kita dari Indonesia ya, Pak Muhammad Samsi Ali itu ya, sebagai satu inspirator buat saya yang beliau bisa sampai menjadi kasepuhan lah kalau bahasa kita ya, kasepuhan Islam khususnya di tanah Paman Sam sana di Amerika ya. Dan sedikit saya pernah berkunjung ke Amerika itu di bulan Oktober ya, di bulan Oktober tahun 2023. Enggak lama, cuma ada tugas dari negara untuk conference di Amerika Selatan, tepatnya di Indiana di Tennessee University. Nah, terkait dengan persepsi masyarakat bahwa negara Amerika, negara Barat itu kan anti-Islam ya, betul. Itu Mbak Farah ya. Gitu. Bahwa seolah-olah Amerika itu negara yang paling anti-Islam.
ternyata hasil pembuktian di tahun 2023 ketika saya berkunjung ke sana. Saya pertama itu dari Indiana di Tennessee University, terus mampir ke Wake Forest University, terus mampir ada kampus satu lagi ya. Terus ada beberapa tempat yang saya kunjungi, salah satunya adalah Washington DC gitu ya. Nah, melihat perkembangan masyarakat yang saya dapatkan gitu ya, gitu. Tapi ini saya kira ini tidak menjadi satu kesimpulan karena visit saya tidak lama, sehingga ini hanya sebatas pengalaman ya, pengalaman saya selama di sana. Tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik kok ya. Saya nyaman-nyaman saja ke sana, bahkan ketika saya ketemu para kolega yang ya dari multi agama gitu ya di sana. Ketika saya ngobrol dengan para profesor di Amerika, di Tennessee University, saya juga bertemu dengan beberapa profesor dari Kentucky University dan Wake Forest University. Ternyata ya Islam itu punya ruang ya. Islam itu punya ruang di sana, Mbak Farah. Iya. Salah satu yang bisa kita rasakan betul itu di setiap kampus yang saya kunjungi itu ada prayer room-nya, Mbak. Gitu ya. Ada prayer room-nya itu dalam rangka menyediakan yang student-student yang muslim ya untuk melaksanakan ibadahnya. Kira-kira itu gambarannya, Mbak. Jadi respon mereka untuk kita, untuk orang muslim ya, terutama kan kita juga kelihatan tuh orang Asia Tenggara kelihatan kan, datang ke sana itu. Ya, alhamdulillah kita ada ruang di sana, gitu, ada ruang, artinya mereka welcome untuk Islam secara itu. Yang terpenting kita jangan ya tanda kutip jangan bikin onar lah di sana, gitu ya. Oke. Gitu. Nah ini kan bisa dikatakan ya Prof, Muslim di Amerika itu kan minoritas. Betul. Berdasarkan data yang saya dapatkan di tahun 2026 pun itu hanya 4,4 juta jiwa saja atau ya, dari jumlah dengan, populasi dari jumlah ya, populasi gitu. Atau setara dengan 2,1%. Nah ini kan bisa dikatakan menjadi kelompok minoritas. Nah selama Prof Halim kemarin ada di Amerika, apakah kondisi ini tuh justru membuat Islam bisa berkembang dengan lebih inklusif, Prof? Betul, ya. Saya sempat berkunjung ke masjid di kota Cleveland. Oke. Ya, kota Cleveland. Saya bertemu dengan pengurus masjid itu dan struktur masjid itu. Pengurus di sana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengurus secara organisasi, dan yang kedua itu mengelola dakwah yang nanti datang mengunjungi ke jamaah-jamaahnya gitu ya. Terus menghadiri dialog-dialog interfaith antar agama, biasanya begitu. Dan ini yang paling yang menantang buat saya. Saat itu saya ditawari Mbak Farah menjadi imam masjid di sana. Masya Allah, Prof. Iya, saya ditawari oleh beliau itu menjadi imam masjid. Iya, tapi waktu itu saya belum bisa ambil keputusan karena saya kan terikat dengan kerja saya di sini. Betul. Sehingga saya harus pulang dulu minta izin ke pimpinan kami, ya kan, pimpinan saya gitu ya. Gitu. Tapi pimpinan kami itu memberi satu pilihan ya, Pak Halim, hidup itu pilihan ya. Waktu itu belum jadi profesor waktu itu. Ya, tahun 2023 bulan Oktober pas pulang. Itu kamu mau ngurus profesor dulu atau mau jadi imam masjid di sana? Gitu ya. Walaupun saya tahu maksudnya itu belum boleh kira-kira gitu ya. Tapi waktu itu aslinya sisi lain itu kesempatan kita untuk membuktikan kontribusi kita untuk internasionalisasi gitu dan seterusnya. Tapi saya kira pimpinan kami juga punya pandangan yang berbeda terkait dengan terutama masa depan dan karir saya itu di sini untuk pengembangan individunya. Gitu. Nah, kita kembali ke kehidupan beragama di sana tentang inklusivitas ya. Saya kira kita paham ada istilah kejadian 9/11 ya, yang WTC itu ya, World Trade Center itu memang jadi satu momen di mana orang berpikir bahwa apakah ini Islam atau Muslim atau bukan nih pelakunya gitu kan ya. Itu kejadian 9/11 itu di World Trade Center itu.
memang saat itu Islam lagi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Amerika ya. Seiring dengan perkembangannya waktu, disitulah salah satu peran dari Ustadz Muhammad Syamsi Ali ya, itu memasifkan interfaith dialog ya, yaitu antar agama, bahwa Islam itu, yang saya tangkap, beliau selalu mengedepankan bahwa Islam itu tidak mengajarkan kerusakan apalagi mendolimi gitu ya. Itu selalu itu menggaungkan itu. Ditambah dengan jumlah imigran dari Timur Tengah atau dari negara lain yang datang yang menetap di Amerika dan menjadi bagian daripada dakwah ya gitu, dakwah Muslim. Dan tingkat setelah itu ya, dengan seiring masyarakat yang tanda kutip berasumsi bahwa Islam saat itu adalah tanda kutip teroris gitu ya. Tapi justru minoritas Muslim itu membuktikan bahwa kami itu tidak melakukan itu gitu ya. Sehingga seiring perkembangannya waktu dengan penguatan interfaith dialog ya antar agama, justru bermunculan mu'alaf. Nah, jadi pasca kejadian itu sampai hari ini itu mu'alaf di Amerika sudah mulai tumbuh banyak gitu ya, termasuk negara-negara lain ya, Eropa dan seterusnya. Dan saya juga dapat kabar ya dari kolega saya di Valencia di Spanyol ya, tumbuh kembang Muslim udah semakin pesat ya, seiring dengan, apalagi ditambah dengan ya ini perang, ini ada hubungannya nih perang Iran itu ya dengan ya gitu. Jadi yang dipersepsikan oleh masyarakat itu terkait dengan populasi Muslim ya di Amerika itu semakin tumbuh, Mbak Farah. Udah pernah kesana belum, Mbak Farah? Belum, Prof. Sekali-kali kesana. Doakan ya, Prof, saya bisa saya doakan kesana. nanti setelah umroh visit ke Amerika. Gitu, Mbak Oke, Farah. baik Sobat Muda Mendunia. Jadi semenjak kejadian 911 itu tadi, Imam Syamsi Ali. Imam Syamsi Ali memediasi lah. Ya, memediasi apa? Ya, semacam satunya, memediasi ya, bahwa tidak semua umat muslim tidak seperti itu, dan juga tidak bermaksud ataupun tidak membuat sebuah kegaduhan ataupun kerusakan seperti itu. Nah, bahkan Prof. Valen tadi menyebutkan bahwa banyak sekali masyarakat Amerika yang mulai memeluk agama Islam. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu Prof, apa sih Prof faktor-faktor kira-kira yang menyebabkan akhirnya Islam itu bisa diterima oleh masyarakat global? Ya, semua masyarakat tanda kutip Amerika yang non Muslim itu kan, dengan adanya kejadian 9/11 itu, ya World Trade Center itu, mereka berasumsi bahwa pelakunya adalah Muslim. Ya. Iya, bahwa Islam itu mengajarkan, asumsi mereka ya, itu mengajarkan bahwa Islam ini keras, teroris dan seterusnya. Ternyata seiring dengan pembuktian warga Muslim yang ada, itu tidak menunjukkan apa yang mereka prasangkakan gitu. Dalam kehidupan sehari mereka sangat loyal ya, bahkan tidak sedikit umat Muslim Amerika itu yang mengadakan filantropi ya, artinya memberi bantuan kepada warga yang membutuhkan di sana. Dari situlah ya waktu demi waktu kehadirannya itu, bahkan persepsi mereka itu bisa terpatahkan oleh apa yang mereka terima dalam kesehariannya ya. Oh, ternyata Muslim nggak seperti itu gitu ya. Akhirnya bahkan yang ada beberapa yang kita tahu ya, kayak warga mereka sana sendiri, contoh kayak Muhammad Ali, kenal ya Muhammad Ali ya, gitu ya. Mike Tyson kenal ya. Nah itu padahal ya mereka, saya kira itu bagian dari dakwah kita melalui beliau-beliau ya. Nah, kalau Muhammad Ali yang petinju ya Mbak ya, nah, sama Mike Tyson ya kan, mereka Muslim juga ya, sehingga ya mu'alaf ya, sehingga ini menjadi salah satu penguat juga ya, menjadi penguat bahwa ternyata Islam
di mata warga Amerika itu tidak seseram itu gitu ya, tidak. Ternyata hanya beberapa orang yang mungkin tanda kutip mereka hanya menerima sekedar informasi yang masih kulitnya saja gitu ya, apalagi mereka melihat bahwa mungkin booming media mengarahkan kepada Islam pasca tragedi 9/11 itu Mbak. Oke, baik. Menarik sekali Prof. Berarti memang bisa dikatakan nilai-nilai Islam itu pun di Amerika menjadi sebuah hal yang relevan di tengah masyarakat yang plural. Nah, kalau sekarang kita kaitkan Prof dengan Muhammadiyah dan konsep Islam berkemajuan, apakah nilai-nilai seperti moderasi, keterbukaan, pendidikan, dan dialog lintas agama itu juga relevan dalam perkembangan Islam di Amerika? Saya sangat sepakat sekali itu ya dengan istilah moderasi beragama ya, yang juga kita Muhammadiyah kita slogankan dengan Islam berkemajuan. Betul. Ya gitu. Ya di Amerika memang sepanjang yang saya tahu ya, karena saya tidak lama tinggal di sana, hanya visit saja. Saya lebih banyak dari beberapa resource medsosial gitu ya, sosial media gitu. Bahwa sepanjang yang saya tahu sepak terjang Pak Samsi Ali dan sahabat-sahabat dai di sana gitu ya, itu selalu mengadakan dialog itu ya, dialog interfaith dialog ya, dialog antar agama yang dihadiri oleh para pemuka agama ya, baik agama mayoritas Kristen di sana gitu ya, juga hampir semua itu, sehingga dari situ masyarakat itu sudah bisa menangkap pesan bahwa Islam itu tidak pernah memaksa orang itu untuk ikut gitu. Ibarat kita itu silahkan ikut aku kalau kau sudah tahu aku gitu kan ya, gitu ya. Ya bisa begitu. Nah, yang saya tangkap dari salah satu cara ya yang digunakan oleh Pak Samsi Ali ini dan juga sahabat-sahabat pendakwah di sana gitu ya, dan termasuk ada juga di Masjid Los Angeles juga ada ya. Tapi yang pernah saya kunjungi itu di masjid di kota Cleveland itu ya. Saya ngobrol banyak, ada pengurusnya, ada juga dari Yaman, dari beberapa negara juga ada asli warga Amerika sendiri gitu ya. Ngobrol tentang bagaimana kontribusi masjid ini untuk menjadi tempat bertemunya, tempat diskusinya para jamaah. Oke. Dan salah satu yang menarik juga itu ya, mereka memfungsikan masjid itu sebagai tempat untuk dialog ya, sebagai tempat untuk musyawarah, dan ya seperti halnya di kita lah ya, untuk tempat kumpul jamaah yang di situ banyak interaksi antar jamaah, sehingga semakin saling menguatkan terkait dengan itu. Kan yang datang ke masjid itu kan mungkin ada yang baru latihan ibadah karena baru mualaf dan seterusnya ya. Dan itu yang saya tangkap ya dari diskusi saya dengan pengurus masjid di kota Cleveland itu. Dan juga dengan adanya di kampus-kampus, bahkan itu kampus publik ya, kampus negeri ya, itu sudah menyediakan prayer room juga. Itu saya kira bagian dari bahwa Islam itu tidak sebagaimana diprasangkakan oleh sebagian orang, sehingga malah dikasih fasilitas ya, diberi fasilitas untuk Muslim student ya yang di sana untuk ibadah. Dan kebetulan di situ ada salah satu dosen UMY yang menjadi PhD student di sana ya gitu, di Wake Forest University dan Ohio University. Gitu, Mbak Farah mungkin mau lanjut kuliah di Amerika. Insya Allah, Prof. Amin, Prof. Amin. Oke, baik. Tadi yang disampaikan Prof. Halim semakin memperkuat bahwa memang nilai-nilai Islam itu relevan di kancah global seperti itu, Prof. Nah, untuk sebagai penutup, Prof, kira-kira pesan apa yang bisa Prof. Halim sampaikan kepada generasi muda Muslim di Indonesia maupun yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas ataupun minoritas agama Muslim, agar bisa membawa wajah Islam yang maju, terbuka, dan diterima di level global? Betul, bahwa Islam itu secara umum itu mengajarkan kebaikan gitu ya. Saya bertemu dengan beberapa ilmuwan Amerika ketika saya berkunjung ke sana itu di Tennessee University. Ada orang Indonesia yang menjadi dosen
menjadi profesor di Tennessee University, ada yang menjadi profesor di Kentucky University, dan beberapa ilmuwan lain ketika berkumpul gitu ya. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa setiap orang yang memiliki distingsi, memiliki kelebihan tertentu akan selalu diapresiasi. Salah satunya adalah bagaimana membuat orang lain itu nyaman. Maka salah satu kunci dalam berdakwah Islam adalah jadikan orang lain itu nyaman di dekat kita. Jadi menguasai materi saja tidak cukup. Ya, menguasai pemahaman agama saja itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan metodologinya untuk dakwah. Sehingga dua komponen ini sangat perlu dipelajari kalau kita ingin bergelut di dunia dakwah, apalagi bisa untuk diterima di dunia internasional gitu ya. Sehingga saya kira ini perlu ada istilah begini ya, sesuatu yang sulit jika diajarkan dengan cara yang mudah maka akan menjadi mudah. Sebaliknya, materi yang mudah jika disampaikan dengan cara yang tidak tepat maka hasilnya akan nol. Sehingga ini bagi kaula sobat muda mendunia ya yang ingin go public, terutama yang pelaku dakwah ya. Saya kira teman-teman perlu update ya, apalagi sekarang sudah kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia ya. Jadi yang terpenting yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kita itu adalah warga dunia. Betul. Bukan hanya warga Indonesia saja ya Mbak Farah. Betul. Juga warga dunia kan? Iya betul Prof. Iya, kita harus memahami bahwa kita itu adalah warga dunia, yang dimana kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk memberikan kontribusi kepada dunia. So untuk sobat muda mendunia, siapkan dari sekarang. Kalian itu mau ngopi kemana? Kalian pengen dakwah ke negara apa? Kalian pengen healing ke negara mana? Siapkan dari sekarang. Salah satunya adalah bahasa dan bahasa dunia. Gitu Mbak Farah. Baik. Terima kasih Prof. Halim. Dari obrolan ini kita jadi melihat bahwa perkembangan Islam di Amerika tidak hanya soal pertumbuhan jumlah saja, tetapi juga tentang bagaimana Islam hadir melalui pendidikan, dialog, dan keterlibatan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berkemajuan tetap bisa tumbuh dan relevan di kancah global. Dan menariknya, hal tersebut tercermin dari sosok Imam Samsi Ali yang tahun ini akan mendapatkan ataupun menerima UMY Awards atas kontribusinya dalam dakwah dan membangun dialog lintas agama di Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak Prof. Halim sudah hadir dan memberikan insight kepada kami melalui podcast UMY Talk Season 5. Terima kasih juga untuk Sobat Muda Mendunia yang sudah menonton kita dari tadi. Kira-kira Sobat bisa nih komen ataupun like, dan bisa nih komen kira-kira topik apa yang bisa dibawakan di episode selanjutnya, tentunya di UMY Talk Season 5, Inspirasi Muda Mendunia. Bye Sob, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.